Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tematik kelas 3. Tema 3 subtema 2 yaitu tentang wujud benda, pembelajaran yang kedua. Langsung saja ya teman-teman. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru berkata, "Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar?" Siti bertanya, "Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu?" Ibu guru menjawab, "Yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah." Nah, jadi di sini bola basket dan bola plastiknya ditaruh di timbangan. Nah, kemudian Udin berpendapat, "Bola basket lebih berat, Bu." Ibu guru menjawab, "Benar, Udin. Bola basket, bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi massa itu merupakan banyaknya bahan penyusun benda." Siti berkata, "Jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar?" Ibu guru setuju dengan pendapat Siti. "Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih. Nah, kita lihat gambarnya ya teman-teman. Balok Y ini yang ini ya. Ini adalah di bawah ya. Sedangkan balok H itu terangkat ke atas. Maka yang lebih besar massanya yaitu yang Y. Kita lingkari. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Di sini ada gelas ukur yang berisi air ya. Dan di sini gelas ukur yang kosong. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih. Kita lihat ya. Di timbangan ini, gelas yang ada airnya itu berada di bawah, sedangkan gelas yang tidak isi air itu terangkat ke atas. Maka, gelas ukur yang berisi air itu mempunyai massa yang lebih besar daripada gelas yang kosong. Kita lingkari. Kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada gambar botol ya, antara botol A dan B. Botol A berisi air tidak penuh, sedangkan botol B penuh. Botol A terangkat ke atas ya, sedangkan botol B turun. Maka botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih. Nah, tadi disebutkan bahwa massa itu sebanding dengan berat ya. Kalau massanya besar berarti beratnya juga besar. Berarti kita lingkari yang besar daripada botol A. Kita lanjut ke gambar yang keempat. Nah, di sini itu ada bola. Gambar bola
ini yang berisi udara, sudah dipompa. Kemudian yang terangkat ke atas itu bola kempes, tidak ada udaranya. Nah, udara kita ingat merupakan contoh dari benda gas ya. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih titik-titik dari bola yang tidak kempes. Nah, sudah jelas ya, bola kempes itu terangkat ke atas, berarti massanya itu lebih kecil. 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Kita lihat gambarnya ya teman-teman. Nah, di sini dalam gambar timbangan, ketika ditimbang 6 apel ini dengan semangka itu tidak ada yang terangkat maupun turun ya. Ini posisinya sama, sejajar ya. Itu artinya 6 apel ini mempunyai massa yang sama dengan 1 buah semangka. Jadi kita lingkari yang ini ya, sama. Oleh sebab itu 3 apel mempunyai berat titik-titik dengan 1 semangka. Nah, kalau apelnya di sini dikurangi 3, maka dia akan naik ya. Sedangkan semangka itu akan turun, maka 3 apel ini akan lebih ringan atau lebih kecil di sini ya, lebih kecil dengan 1 semangka. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bahwa benda itu mempunyai massa. Nah, sekarang selain massa, benda juga mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang lebih kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Mengapa? Karena jika kita meletakkan akuarium A dan B, tentu yang akan membutuhkan misalnya meja lebih luas itu adalah yang A dibandingkan yang B. Maka dapat disimpulkan bahwa akuarium A itu mempunyai volume yang lebih besar daripada volume dari akuarium B. Nah, sekarang pelajarilah tentang volume benda. Teman-teman semuanya bisa lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompok. Alat dan bahan gelas ukur, atau kita bisa menggunakan gelas biasa kemudian kita berikan semacam ukuran seperti itu, kita tentukan dengan penggaris, kita gambar. Kemudian yang kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Banyak sekali contohnya, misalnya pulpen, batu, pensil, seperti itu ya. Kemudian kita juga siapkan air, kemudian dan balon 2 buah. Sedangkan langkah-langkah percobaannya yang nanti teman-teman bisa coba. Yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Tadi kita bisa menggunakan gelas biasa ya, yang ada di rumah atau gelas plastik. Kemudian kita beri tanda, misalnya kita ukur dengan penggaris, kita tandai 5 cm atau berapa seperti itu. Kemudian masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, di sini kan tadi sudah diisi air. Misalnya di sini kita isi 5 cm, tingginya 5 cm. Nah, setelah kita masukkan sebuah benda, bisa saja ini adalah koin atau batu atau apa saja yang sudah kalian sediakan. Kemudian perhatikan tinggi air sekarang setelah dimasuki benda. Nah, ternyata teman-teman terjadi kenaikan air ini ya. Yang tadinya 5 cm, kemudian kita ukur misalnya di sini itu menjadi 7 cm. Nah, berarti kan airnya naik. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu.
Sebelum benda padat, ini kan sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, tinggi dari air misalnya di sini kan tadi 5 cm. Sedangkan setelah gelas ukur itu diisi oleh benda, ya benda ini, maka ketinggian air menjadi 7 cm, seperti itu. Kemudian, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Ini ya. Mula-mula kita isi air sebanyak 300 ml. Kemudian, tambahkan hingga 600 ml ditambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair, yaitu berupa air. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, sebelum ditambahkan ya, itu kan tinggi airnya 300 ml. Nah, setelah ditambahkan lagi air, ketinggian air berubah menjadi 600 ml. Itu bukti bahwa benda cair mempunyai volume atau menempati ruang, ya. Ruangnya berupa apa? Berupa gelas. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, di sini tadi sudah disediakan 2 balon. Yang pertama itu tidak ditiup atau tidak diisi udara, kempes. Sedangkan yang kedua berisi udara. Makanya balon tersebut menjadi besar karena ditiup udara. Nah, udara itu kan benda gas. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Nah, sebelum udara ditiupkan ke dalam balon ini, balon kempes ya, ukurannya kecil. Kalau ukurannya kecil, menempati ruang yang kecil, berarti ruang yang dibutuhkan oleh si balon kempes itu lebih kecil, volumenya kecil. Nah, ketika balon itu sudah ditiup dengan udara, ruangan dalam balon itu membesar seperti ini, sehingga volumenya si balon itu menjadi lebih besar. Itulah bukti bahwa benda gas yaitu berupa udara itu mempunyai volume atau menempati ruang. Nah, kamu telah melaksanakan percobaan di atas ya. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, kita ingat-ingat lagi percobaannya tadi. Yang pertama membuktikan bahwa benda padat mempunyai volume ya. Dengan kita memasukkan benda padat ke dalam gelas ukur seperti itu. Kemudian yang kedua, benda cair memiliki volume, dan yang ketiga, benda gas juga memiliki volume. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati atau tak hidup. Benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki yang pertama tadi, yang ditimbang, maka memiliki massa. Massa itu adalah banyaknya bahan penyusun benda. Dan yang kedua, yaitu memiliki volume. Volume itu merupakan ukuran ruang yang diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu benda. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.